Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kepada pangkal judul kita, misteri penusuk Wiranto. Bagi kami ada beberapa pandangan yang setelah mendengar banyak pihak di malam hari ini, bahwa yang pertama, kasus penusuk Pak Wiranto ini dibiarkan mengambang. Tidak ada keterangan yang pasti dari penegak hukum yang ada. Simpang siur. Ada yang bilang afiliasi ke ISIS, ada yang bilang orangnya pemabuk, ada yang bilang orangnya stres karena rumahnya digusur di Medan, kena jalan tol. Jadi tidak ada satu berita yang konkret yang bisa diserap oleh kita masyarakat. Itu yang pertama. Semestinya kan pihak kepolisian membuat pers release. Nah, tapi berita itu yang disampaikan satu hari setelah kejadian, ini afiliasinya ke ISIS. Bahkan ada berita saya baca itu dari media-media yang cukup besar di Indonesia, BIN, Badan Intelijen Indonesia, Badan Intelijen Negara sudah melihat orang ini selama 3 bulan. Sudah diperhatikan 3 bulan, tapi tidak ditindak karena belum ada amaliyahnya, belum ada perbuatannya begitu. Tapi diketahui oleh BIN, tadi saya dengar bahwasanya Pak Wawan bilang orang-orang seperti ini punya afiliasi langsung ke ISIS atau dia sesama dia berkumpul. Nah, siapa yang bisa afiliasi ke ISIS itu? Kenapa nggak didata atau dipantau 24 jam? Kalau kita kan harusnya orang-orang begini berbahaya, ya berbahaya harus dipantau. Itulah tugasnya Badan Intelijen Negara. Jangan sampai dia lolos. Nah, itu. Yang kedua, setelah terjadi penikaman itu, penusukan, itu makin simpang siur. Tadi alasannya Pak Sulistyo mengatakan bahwa yang berhak memberi tahu keadaan pasien itu dokter, sedangkan dokter nggak bisa memberitahu tanpa izin pasien. Sehingga akhirnya kan apa keadaan Pak Wiranto sekarang? Katanya nggak ada darahnya. Ada Pak yang mengatakan darahnya keluar 3,5 liter. Padahal darah manusia itu paling banyak maksimal hanya 6 liter. Ini kan simpang siur. Nggak ada keterangan yang pasti tentang Pak Wiranto ini. Kenyataannya tadi Pak Sulistyo dokter bukan, polisi bukan. Tapi dia bilang Pak Wiranto dipotong ususnya 40 cm. Apalah 30 cm atau 40 cm. Padahal katanya yang berhak dokter yang ngasih tahu, yang berhak beritahu polisi. Ternyata polisi nggak memberitahu, dokter nggak memberitahu, Pak Sulistyo memberitahu tadi. Usus Pak Wiranto dipotong 30 cm atau 40 cm. Nah, toh nyatanya berita-berita ini terus berkembang juga. Kenapa tidak polisi yang ngomong berdasarkan rekam jejak yang dibuat oleh dokter? Ini rekam jejak Pak Wiranto begini. Nah, gitu. Sehingga tidak liar. Jangan biarkan kasus ini liar dan kita merasakan benar bahwa ada yang bilang ini skenario. Ada yang bilang ini betul. Ada yang mengkaitkannya dengan Matlabul Anwar. Saya itu 30 tahun mengabdi berkarya di Matlabul Anwar. Pernah jadi pengurus besar dan sekarang wakil majelis fatwa di Matlabul Anwar. Saya punya beberapa bukti itu, Twitter yang mengatakan ini Matlabul Anwar ini dipimpin oleh orang PKS. Berarti radikal. Apalagi ada Tengku Zulkarnain situ 30 tahun. Itu di screenshot itu. Data-datanya itu di Twitter itu. Padahal Pak Wiranto ini ketua penasehat Matlabul Anwar 15 tahun. Makanya beliau meresmikan gedung Matlabul Anwar biasa. Kami mengundang beliau karena beliau itu sampai sekarang masih ketua Dewan Penasehat Matlabul Anwar. Matlabul Anwar ini ormas Islam yang berdiri tahun 1916 di Menes. 4 tahun lebih muda dari Muhammadiyah, 10 tahun lebih tua dari Nahdlatul Ulama. Kita punya 6.000-an sekolah dan punya universitas besar di Menes. Itu yang salah satu gedungnya diresmikan Pak Wiranto. Kalau dibilang darah palsu, ada yang bilang begitu, ada yang bilang betul tadi ususnya dipotong, tapi bukan dari polisi, bukan dari pihak berwenang. Kami sendiri, Fuad Sauki, itu kader Matlabul Anwar yang
mengawal Pak Wiranto itu ikut terluka. Sehingga kami yakin memang ada penikaman itu, penusukan itu ada. Tapi kenapa tidak diumumkan oleh pihak yang berwenang supaya tidak simpang siur? Ini kan akhirnya terbentuk opini yang liar. Opini yang liar. Masyarakat nih menilai dengan akalnya. Kalau radikal langsung ditunjuk, tuh radikal. Afiliasinya ISIS. Padahal bisa saja ini orang frustasi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ruh manusia itu seperti tentara. Dia akan mencari kelompok yang sejenis dengannya. Jadi seperti misalnya hari TNI, hari lahir TNI 5 Oktober. Jam 7 semua tentara sudah kumpul di halaman di Cilangkap itu. Macam-macam, ada dari JNI Tempur, ada dari Kopassus, ada dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, bercampur ngobrol-ngobrol. Begitu jam 7.30 diumumkan, 30 menit lagi upacara akan dimulai. Pasukan kembali ke induk pasukan masing-masing. Langsung jadi itu sekotak, putih-putih. Kopassus, Angkatan Laut, akan udah dia bersatu-bersatu. Banser nggak ada di situ. Karena memang nggak sejenis. Yang sejenis saja. Nah ketika orang stres, diperlakukan seperti misalnya jalan tol dibangun, apa diambil, tanahnya mungkin nggak dibayar, dia sakit hati, dia akan mencari orang-orang yang sakit hati juga kepada pemerintah. Mereka akan membuat kelompok kecil, nggak ada urusan itu dengan ISIS, Al-Qaeda itu nggak ada. Memang sama-sama sakit hati aja. Kamu kenapa sakit hati sama pemerintah? Rumah saya digusur, nggak dibayar. Kamu kenapa sakit hati sama pemerintah? Oh saya testing pegawai negeri 7 kali kalah terus. Oh iya sama-sama sakit hati. Dia cari jalan untuk merusakkan orang-orang pemerintah. Begitu aja. Nggak ada ini istilah kalau dibilang Pak Sudisno teroris adalah menebarkan ketakutan. Dengan ditikamnya Pak Wiranto ini ditusuk. Nggak ada ditebarkan teroris itu. Menunjukkan dia sakit hati mungkin. Nah, begitupun harus ada pengusutan agar masalah ini terang. Benerang tidak lagi terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Tadi Ali Imran mengatakan, orang-orang yang terpapar teroris dan radikal ini banyak, pakai U. Orang Jawa itu kalau bilang banyak, nggak banyak itu. Tapi kalau banyak, itu banyak sekali. Istrimu cantik, cantik, nggak cantik. Tapi kalau istrimu cantik, oh cantik, itu berarti cantik sekali. Tadi Ali Imran saya dengar banyak. Banyaknya berapa persen? Orang Indonesia yang Islam 230 juta. Dari 262 juta populasi Indonesia, 230 juta orang Islam. Berapa persen? Seandainya yang radikal dan teroris itu 1% saja, itu ada 2,3 juta orang yang akan menikam pejabat-pejabat, habis pejabat negara di Indonesia. Kalau ada 1% saja. Kalau banyaknya itu 10%, nggak ada yang hidup nih. Pak Wawan ini habis semua ini, pulang ini, Pak Dodi mati, keluar dari sini mati, keluar dari hotel ini mati. Karena ada 23 juta orang yang terpapar radikal. Jadi jangan begitu. Dan tidak ada kaitan dengan agama. Kalau mereka mengatasnamakan agama, itu urusan mereka. Tapi agama tidak ada mengajarkan begitu. Agama apapun. Apakah orang Hindu ada yang radikal? Ada. Tapi apakah ajaran agama Hindu mengajarkan radikalisme? Tidak ada. India itu 1,2 miliar penduduknya. 200 juta kurang lebih orang Islam. 1 miliar orang Hindu. Seandainya 10% saja orang Hindu itu terpapar radikal, nggak ada lagi orang Islam yang hidup di India, mati semua. Nah, ini sekarang kita jangan main-main dengan hal ini. Ini mungkin saja ketidakpuasan aja. Treatment yang dilakukan oleh penegak hukum juga nggak sama. Ini Wawan ini Abu Rara ini, Syahrial Alam ini. Terus langsung ada cerita bahwasanya dia itu radikal, terpapar teroris, ada afiliasi dengan ISIS. Padahal yang ditikamnya Pak Wiranto nggak mati. Masyarakat melihat dikaitkan dengan terorisme Islam. Ketika terjadi di Papua, Presiden langsung bicara terang-terang, ini bukan ada pembunuhan, bukan ada radikalisme, tapi ada orang-orang separatis dari gunung yang turun membunuh orang-orang. Tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada dikaitkan dengan radikalisme, teroris, berafiliasi ke Israel atau kemana-mana. Nah mau kita adil aja.
kalau di sana tidak ada kaitan dengan terorisme, padahal pembunuhan harus 32 orang, ada yang dikampak anak balita, dokter dibakar hidup-hidup, itu bukan radikalisme agama. Nah, kalau begitu, saudara Syahrial Alam ini jangan dibilang dia radikalis agama. Nggak ada agama Islam mengajarkan begitu. Nah, ketidakadilan ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau treatment kita tidak sama, maka jangan harapkan Indonesia ini akan menjadi negeri yang damai. Tidak akan. Oleh karena itu saya pesan, termasuk Badan Intelijen Negara. Kalau bekerja betul-betul. Kalau memang sudah dicurigai dia ada afiliasi dengan teroris radikal, pantau 24 jam. Jangan diberi kesempatan. Kenapa kalau kepada orang-orang yang orasi, BIN bisa bertindak seperti itu? Di Pekanbaru, sepupu saya, Dr. Dian, BIN Profesor Dr. Tabrani Rab. Mobilnya ditahan membawa Neno Marisman. Seharian itu mobil dilempari, nggak bisa keluar dari airport. Akhirnya Kepala Badan Intelijen Negara daerah Riau itu membawa itu Neno Marisman ke pesawat dan dipaksa pulang. Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan ceramah yang radikal. Tidak diberi kesempatan sama sekali. Kenapa ini sudah 3 bulan ini Syahrial Alam ini kok bisa punya kesempatan menikam Pak Wiranto? Kok nggak sama treatmentnya dengan Neno Marisman yang dikhawatirkan waktu di Riau itu akan mengeluarkan ceramah yang menimbulkan giroh radikal misalnya. Nah, kita maunya sama aja. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa. Seperti tadi dibilang Pak Kapitra. Tidak bisa. Kalau bisa, ya bisa. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan agama, jangan bawa-bawa agama. Kalau misalnya Nasrani itu, yang radikal di Eropa 10% saja. Nggak ada orang Islam di Eropa. Matilah semua dibunuh orang itu. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Bang Karni, kita kembalikan kepada kejujuran nurani. Sampaikanlah segala sesuatu itu dengan transparan, jujur, tanpa rekayasa. Sehingga keadilan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan ketika ada bibit-bibit radikal itu, maka tidak bisa pendekatannya dengan security approach saja, senjata saja, tidak. Sudah dibuat MOU antara BNPT dengan Majelis Ulama Indonesia. Masih Pak Embai waktu itu kepala BNPT. Ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf dan Pak Embai. Bahwasannya pendekatan terhadap radikal dan tokoh-tokoh yang pernah terpapar radikal tidak semata-mata security approach, ditangkap, ditembak, dibunuh, bukan. Tapi ada spiritual approach. Nah, spiritual approach, pendekatan agama, disentuh nuraninya, itu diserahkan ke MUI. Tapi semenjak tanda tangan itu sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang terpapar terorisme itu dibawa ke MUI. Kita pun tidak minta bayaran, enggak. Biar kita beri itu. Tadi Mbak ini tadi kan tertipu ISIS, perasaan kayak di Syam itu kayak zaman Rasul, dia pergi. Seandainya diserahkan ke MUI, nggak jadi pergi nih. Nggak jadi pergi insya Allah. Karena kita akan katakan itu berbohong, mereka penipu. Abdurrahman al-Baghdadi, Abu Bakar al-Baghdadi itu membentuk ISIS, itu dibiayai oleh Amerika. Hillary Clinton sendiri yang mengatakan. Dan keturunan Abu Bakar al-Baghdadi ini orang Yahudi, bukan orang Arab dia. Nah, kalau misalnya Mbak ini sempat diketemukan dengan kami dulu di MUI, nggak jadi berangkat insya Allah. Ngapain pergi sana? Lebih surga Indonesia daripada Syam. Terima kasih Bang Karni, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan aja. Mereka itu, ISIS itu kan katanya merindukan atau mau mendirikan sistem khilafah atau daulah lah. Tapi apakah udah ada kesepakatan ulama-ulama di sana untuk mendirikan sistem itu? Tidak Dan ada. seperti apa yang mereka inginkan itu? Ya tidak ada. Mereka itu cuma propaganda karena dibiayai oleh Amerika. Mereka dikasih senjata. Sekarang Bang Karni pikir, dari mana mereka dapat senjata berat? Tidak ada negara Islam yang pernah memproduksi senjata yang dimiliki ISIS. Artinya mereka diberi oleh orang. Dan mereka bisa memakai senjata-senjata canggih itu, begitu fasihnya, bagusnya. Yang ngelatih siapa?
Kalau Tengku Zulkarnain punya duit banyak, beli senjata saya misalnya ke Vietnam, saya nggak bisa pakai itu senjata. Bagaimana saya mau pakai itu senjata otomatis begitu? Mesti ada yang melatih saya, mesti ada yang membiayai saya untuk beli itu. Dan itu mesti negara, nggak mungkin pribadi-pribadi membuat suatu negara yang namanya ISIS itu. Suriah begitu hancur-hancuran, karena ada permainan antara Rusia dengan Amerika. Yang nggak senang dengan pemerintahan Syiah Nusairiyah yang 20% dibiayai oleh Amerika, kasih senjata, main. Sedangkan pemerintahnya yang hanya 20% orang Syiah Nusairiyah diberi senjata oleh Suriah, oleh Rusia, hancur negeri itu. Kalau di Indonesia nggak mungkin Pak Bin, nggak mungkin. Aceh mau perang sama Medan, nembaknya pakai ludah, begitu. Tidak mungkin, kita nggak punya senjata dan tidak ada orang asing bermain di sini. Paling-paling yang ada bermain orang asing disinyalir di Papua. Di tempat lain nggak ada. Maka janganlah dikatakan kepada masyarakat ditakut-takuti. Indonesia nanti seperti Suriah. Ada yang ingin jadi khilafah, nggak ada. Siapa? Kami orang Islam yang 67 ormas Islam, tidak ada yang kepingin punya khilafah seperti model Suriah itu. Kami berjuangnya di konstitusi. Perlu bank syariah, kita desak ke DPR, keluar undang-undang bank syariah. Jadi syariah. Kita perlu pengadilan agama, berjuang dulu tahun 74 nomor 1 tahun 74 keluar undang-undang perkawinan cara Islam. Dibikin pengadilan agama. Kita mau finance syariah, kita berjuang melalui undang-undang, bukan kita angkat senjata kita tembaki saudara kita sendiri. 90% orang Islam di Indonesia kita tembaki orang Islam. Siapa membunuh satu nyawa orang Islam atau membunuh satu nyawa manusia bi ghairi haqqin, tanpa hak, au fasadin, bukan karena dia membuat rusak alam semesta, faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang itu memikul dosa seperti membunuh 7,8 miliar manusia sedunia. Tidak mungkin orang Islam melakukan pembunuhan secara zalim apabila dia mengerti soal agamanya. Baik Ustaz, terima kasih.